Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Humairah Handayani dari kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang debat. Untuk yang pertama itu ada pengertian dari debat. Debat adalah suatu komunikasi bentuk lisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang saling beradu argumen, serta mengenai suatu topik atau isu tertentu. Setiap pihak memiliki pendapat atau posisi yang berbeda, yaitu pihak yang mendukung atau yang bisa disebut afirmatif dan pihak yang menentang atau oposisi. Debat ini bertujuan untuk mempertahankan pendapat dengan penyampaian argumen logis dan didukung data atau fakta, serta dilakukan dalam suasana formal yang dipandu oleh moderator. Lalu untuk yang kedua itu ada ciri-ciri. Yang pertama itu ada terdapat dua sudut pandang yang berbeda, pihak afirmatif pro dan oposisi kontra. Yang kedua itu mengandung argumen logis dan rasional, didasarkan pada data fakta dan analisis. Yang ketiga dilakukan secara terstruktur dan formal, yaitu mengikuti urutan penyampaian yang sudah ditentukan. Lalu yang keempat ada dipandu oleh moderator. Nah, moderator ini mengatur jalannya debat dan menjaga ketertiban. Lalu yang kelima ada proses saling menyanggah, kedua pihak diberi kesempatan menyanggah pendapat lawan. Untuk yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini mampu mengasah kemampuan berpikir kritis, membantu peserta memahami dan menganalisis suatu isu secara mendalam. Lalu ada mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum, seperti membiasakan bicara dengan percaya diri dan struktur. Lalu ada melatih kemampuan menyampaikan dan mempertahankan pendapat dengan cara menggunakan data dan logika dalam membangun argumen. Selanjutnya ada menciptakan diskusi sehat untuk membandingkan berbagai sudut pandang dalam satu isu. Lalu ada fungsi. Yang pertama itu sebagai media komunikasi intelektual, yaitu mengembangkan budaya diskusi ilmiah dan kritis. Yang kedua ada sebagai sarana latihan berpikir secara cepat dan strategis. Peserta ini harus tanggap terhadap argumen lawan. Yang ketiga ada sebagai metode pembelajaran. Khususnya dalam pendidikan untuk memahami topik secara mendalam. Yang keempat ada menguji kebenaran atau keabsahan suatu gagasan opini. Untuk yang selanjutnya ada unsur-unsur. Yang pertama itu ada emosi, topik atau isu yang diperdebatkan. Yang kedua, tim afirmatif atau pro, pihak yang setuju dengan mosi tersebut. Lalu yang ketiga ada oposisi atau kontra, pihak yang menentang mosi. Yang keempat ada moderator, orang yang memandu jalannya debat dan ketertiban debat. Lalu ada notulen atau pencatat, tugasnya untuk mencatat poin-poin penting selama debat tersebut. Selanjutnya ada juri dan penilai, menilai argumentasi dan masing-masing tim. Selanjutnya ada penonton, kadang juga debat untuk ditujukan untuk edukasi publik. Yang selanjutnya ada struktur. Yang pertama itu pembukaan, moderator pembuka acara yang memperkenalkan topik secara peserta. Yang kedua ada menyampaikan argumen utama, masing-masing tim menyampaikan pendapat awal. Yang ketiga ada debat terbuka atau sesi sanggahan, saling menyanggah pendapat lawan. Yang keempat ada penyampaian kesimpulan, yaitu masing-masing tim menyimpulkan argumen mereka. Lalu yang kelima ada penilaian dan keputusan, yaitu juri atau moderator menyimpulkan hasil debat. Untuk selanjutnya ada etika. Etika ini bisa digunakan bahasa yang sopan dan jelas, mendengarkan lawan bicara tanpa menyela, menghormati pendapat yang berbeda, fokus pada argumen bukan penyerang pribadi, patuhi aturan dan waktu debat, tetap tenang dan tidak emosional. Lalu yang terakhir bersikap profesional dan sportif.
Selanjutnya ada jenis-jenis dari debat. Yang pertama itu debat parlementer, yaitu mengikuti sistem di parlemen. Ada peran perdana menteri, oposisi, dan mosi resmi. Yang kedua itu ada debat kompetitif, yaitu debat yang sering dilombakan di tingkat sekolah hingga internasional. Yang ketiga itu ada debat pendidikan, yaitu debat yang dilakukan di lingkungan sekolah atau kampus untuk pembelajaran. Lalu yang keempat ada debat formal, yaitu yang dilakukan dengan aturan ketat dan sistematis. Lalu yang terakhir ada debat non formal, yaitu sifatnya bebas dan tidak terikat aturan baku, biasanya dalam diskusi harian.